Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Rizal Zabadi dari Prodi PTIK tahun 2022. Di sini saya akan membuat video tentang program, yaitu sebagai untuk memenuhi penugasan UTS, yang dimana kita diberi skenarionya itu yaitu suatu PT kereta api, yang dimana kita itu disuruh untuk membuat program untuk memungkinkan si pengguna ini dapat melakukan transaksi atau pemesanan tiket, yang dimana kita pengguna tersebut nantinya bisa memesan tiket, jumlah tiket, kemudian jenis kereta yang dipilih, kemudian bisa memilih tempat duduk dari kereta tersebut serta melakukan pembatalan pada tiket. Langsung saja kita masuk ke programnya. Jadi yang pertama ini kita membuat kelas tiket kereta. Kelas tiket kereta. Ini kelas tiket kereta ini adalah definisi dari tiket kereta tersebut. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu ada jenis, jumlah, dan tempat duduk. Kemudian kita tambahkan def di sini, def init dalam kurung self jenis dan jumlah. Oke, kita tambahkan titik 2. Nah, di sini kita memasukkan 3 atribut tadi, yaitu yang pertama ada self jenis sama dengan jenis kereta tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada self dot jumlah dengan jumlah. Kemudian yang ketiga yaitu self dot tempat duduk. Jadi init ini adalah metode khusus yang akan dijalankan saat objek dari kelas ini dibuat. Kemudian self adalah referensi dari objek yang akan dibuat tadi. Kemudian jenis dan jumlah ini adalah parameter yang akan diterima saat objek dibuat. Mereka itu digunakan untuk menginisialisasi atribut jenis dan jumlah dari objek. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan deklarasi kelas dari kereta. Kita buat di sini yaitu kelas kereta. Kita tambahkan ya. Definisi kelas kereta ini, kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu jenis, jumlah, dan stasiun. Kita tambahkan def di sini, kemudian init. Kita tambahkan yaitu self jenis, jumlah, kemudian stasiun. Kita tambahkan titik 2. Nah, kita tambahkan 3 atribut tadi, yaitu yang pertama self dot jenis sama dengan jenis. Yang kedua itu adalah self dot jumlah sama dengan jumlah. Yang ketiga yaitu self dot stasiun sama dengan stasiun. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi dari objek kereta. Kita
Kita tambahkan di sini 3 jenis kereta tadi. Yang pertama itu ada kelas ekonomi. Maaf, kereta ekonomi maksud saya. Kereta underscore ekonomi. Dengan kereta dalam kurung ekonomi. Seperti ini. Misalkan di sini kita tambahkan jumlahnya yaitu 6, kemudian 5. Kemudian yang untuk jenis kereta yang kedua ada kereta bisnis. Kita masukkan saja di sini kereta underscore bisnis. Seperti ini, kita tambahkan keterangan kereta dalam kurung bisnis. Seperti ini. Misalkan di sini kita masukkan jumlahnya yaitu 4 dan 5. Seperti ini. Kemudian jenis kereta yang ketiga yaitu ada kereta eksekutif. Kita masukkan saja di sini kereta underscore eksekutif, sama dengan kita kasih keterangan kereta dalam kurung eksekutif. Seperti ini. Misalkan di sini kita tambahkan jumlahnya 4 dan 5. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu 3 objek kereta, yaitu kereta ekonomi, kereta bisnis, dan kereta eksekutif. Nah, ini dibuat dengan memanggil kelas tadi, yaitu kelas kereta. Kemudian setiap objek ini mewakili jenis kereta tertentu dengan jumlah tiket dan stasiun tertentu. Kemudian kita melakukan pemanggilan, yaitu membuat fungsi dari pesan tiket. Kita masukkan saja di sini untuk fungsi dari pesan tiket, yaitu def pesan underscore tiket, yang dimana ini memungkinkan untuk pengguna untuk nantinya memesan tiket kereta, terdapat jumlah dan jenis kereta yang akan dipesan. Dan kita tambahkan dalam kurung di sini. Setelah itu kita masukkan titik bulan. Nah, di sini dari fungsi pesan tiket ini yang nantinya akan ditampilkan itu yaitu yang pertama ada jenisnya dulu, jenis dari kereta. Kita tambahkan input agar bisa pengguna bisa memasukkan apa jenis kereta yang akan dipesan. Setelah input kita tambahkan dalam kurung, kemudian kita kasih keterangan sebagai penjelas yang nantinya agar pengguna tersebut bisa memahami apa yang harus mereka lakukan. Kita tambahkan keterangan, masukkan jenis tiket. Di sini yaitu jenis tiketnya ada 3. Yang pertama ekonomi, kita beri garis miring, kemudian bisnis, kemudian yaitu eksekutif. Seperti ini. Kita tambahkan tutup kurung dulu, tambahkan titik 2 spasi. Yang selanjutnya kita akan menampilkan menu untuk jumlah dari tiket yang akan dipesan untuk si pengguna tadi. Jumlah sama dengan kita tambahkan int dalam kurung, kita tambahkan input di sini. Kita kasih keterangan agar si pengguna tersebut dapat memahami apa yang harus dilakukan di bagian ini, yaitu kita kasih keterangan masukkan jumlah tiket yang ingin dipesan, atau kita tulis saja yang ingin dibeli untuk ini. Nah, untuk tiket yang
akan dibeli ini dari kita memberi batas, yaitu maksimum pembelian tiket adalah 4 tiket. Nah, jadi kita tambahkan saja di sini maksimal 4. Nah, seperti ini. Kita beri tanda tutup dulu, kemudian titik 2, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita di bagian sini kita menambahkan pengondisian, yaitu if. Nah, jika jenis sama dengan, misalkan jenis di sini yaitu ekonomi, ya, jenis ekonomi, jika jumlahnya itu jumlahnya kurang dari sama dengan kereta ekonomi. Jadi di sini itu kita menambahkan input atau pengondisian di mana terdapat batas untuk memesan tiket tadi, yaitu maksimal 4 tiket. Kita tambahkan saja di sini kereta ekonomi dot jumlahnya itu tadi 4. Jumlahnya 4 seperti ini. Kita tambahkan return tiket kereta, kemudian kita tambahkan kurung di sini. Kita akan memberi keterangan, yaitu tiket tadi berupa tiket kereta ekonomi seperti ini, dan jumlah. Dan di sini kita tambahkan if atau else if, yaitu jenis sama dengan kereta api berikutnya, yaitu jenis kereta api bisnis. Kita kasih keterangan di sini bisnis. Setelah itu kita tambahkan titik 2, kemudian kita tambahkan if lagi jika jumlahnya yaitu kurang dari sama dengan kereta underscore bisnis, karena di sini yaitu pada bagian jenis kereta api bisnis. Tambahkan di sini keterangan kereta bisnis, kemudian titik jumlahnya yaitu maksimum tadi berupa 4 tiket yang dapat dipesan oleh si pelanggan. Kemudian di sini kita tambahkan seperti tadi, yaitu return, kemudian tiket kereta. Kita tambahkan dalam kurung sebagai keterangan, yaitu kereta api bisnis. Seperti ini, kereta api bisnis, kemudian kita tambahkan jumlah. Masuk ke elif lagi, elif di sini jenis sama dengan, kemudian jenis kereta yang selanjutnya yaitu ada kereta eksekutif. Kita tambahkan keterangan di sini kereta eksekutif. Seperti ini. Kita tambahkan titik 2, kemudian kita masuk ke if lagi jika jumlahnya yaitu kurang dari sama dengan kereta underscore eksekutif.
jumlah. Jumlahnya tadi maksimum yaitu 4 tiket yang dapat dipesan oleh si masing-masing pelanggan. Kemudian kita tambahkan lagi return tiket kereta. Kemudian kita kasih keterangan yaitu kereta api eksekutif. Kita tambahkan saja eksekutif di sini seperti ini. Kemudian dan jumlah. Dan di sini kita tambahkan yaitu kartun. Berikutnya kita akan membuat kode untuk opsi pemilihan tempat duduk bagi si pelanggan. Jadi yang mana nantinya si pelanggan ini bisa memilih tempat duduk, bisa memilih nomor tempat duduk yang diinginkan pada setiap jenis kereta. Jadi jika tiket itu berhasil dipesan, maka pengguna ini akan diminta untuk memilih tempat duduknya di setiap tiket. Nah, nomor kursi ini nantinya akan disimpan dalam di tiket yang dipesan tadi. Kita mulai dengan menambahkan yaitu def pilih tempat duduk. Kita kasih keterangan di sini yaitu dari tiket tadi. Kita melakukan pengondisian di sini. Kita tambahkan if jika tiket, kemudian print. Kita memberi keterangan print f titik 2. Kita akan memberi keterangan itu Anda telah berhasil memesan tiket. Nah, seperti ini Anda telah berhasil memesan, kemudian kita beri kurung awal di dalamnya, yang mana di sini kita akan memasukkan keterangan untuk tiket jumlah. Jumlah seperti ini. Dan kita masuk ke tiket lagi. Tiket. Tiket jumlah tiket, kemudian kurang awal lagi kita tambahkan di sini untuk tiket jenis ini, tiket jenis, kemudian kita kasih titik, kemudian kita akan menampilkan lagi di sini. Kita menggunakan perintah print, kita masukkan F, kita akan menampilkan pesan yaitu silahkan pilih tempat duduk Anda. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan titik dan petik 2 di sini. Nah, di sini merupakan simulasi dari pilihan tempat duduk. Untuk mempermudahnya kita kasih keterangan di sini, simulasi
untuk tempat duduk, pilihan tempat duduk seperti itu. Jadi jika nantinya tiket itu tidak valid atau non, maka program akan memberitahu pengguna yaitu berapa banyak tiket yang telah dipesan dan meminta mereka untuk memilih tempat duduk. Jadi di dalam program ini nantinya untuk pemesanan tiket itu maksimal 4. Jika melebihi batas maksimal dari 4, maka akan mengulangi kembali dari proses untuk memasukkan jenis tiket tadi. Kita mulai dari awal memilih tiket yaitu apakah ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Nah, kemudian di sini disuruh untuk memasukkan jumlah dari tiket yang akan dipesan. Jadi di sini aturannya itu maksimal 4. Jika kurang dari 4 maka program akan berjalan. Jika lebih dari 4 maka akan mengulangi lagi ke masukkan jenis tiket ini. Kemudian di sini kita tambahkan for di in range, yaitu tiket jumlah. Ini kita tambahkan titik 2, kemudian enter. Nah, di sini kita akan memasukkan menu untuk pengguna, yaitu bagaimana caranya kita memasukkan atau memesan nomor dari tempat duduk tersebut. Di sini kita tambahkan nomor kursi sama dengan input. Kita kasih keterangan di sini yaitu ini nomor kursi untuk tiket seperti ini ke berapa. Di sini misalkan kita memesan 3 tiket, nah, maka akan muncul keterangan seperti ini, pilih nomor kursi untuk tiket ke berapa, mungkin pertama ke 1, kemudian kedua, dan kemudian ketiga. Maka kita tambahkan di sini kemudian kurung kurawal i plus 1 ini, dan kita tambahkan titik 2 sebagai saya dan petik. Setelah itu untuk memberi keterangan kita akan melakukan perintah untuk print ya. Kita kasih keterangan di sini Anda telah memilih tempat duduk. Tempat duduknya itu tergantung nanti kita mengisinya di nomor berapa, maka akan keluar tempat duduk. Titik 2 kita tambahkan kurung dan titik koma seperti ini. Kita tambahkan titik, kita kasih keterangan join dalam kurung tiket dot tempat duduk seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini yaitu tadi untuk petik 2-nya.
kita kemudian masuk ke fungsi untuk membatalkan keberangkatan. Nah, jadi jika si pengguna ini ingin membatalkan tiket kereta yang ingin dibeli, maka di sini kita membuat program untuk fungsi untuk pembatalan kereta. Fungsi ini memungkinkan pengguna membatalkan pemberangkatan kereta. Jadi di sini kita tambahkan lagi, yaitu batal men-skor keberangkatan dalam kurung tiket. Kita masuk ke pengondisian, yaitu if jika tiket dan kita melakukan perintah untuk memberikan keterangan di sini, yaitu print dalam kurung F. Kita kasih keterangan Anda telah membatalkan keberangkatan. Jadi ini keterangan ini akan muncul ketika si pengguna tadi telah berhasil membatalkan keberangkatan kereta. Di sini memanggil kembali, yaitu dari tiket jumlah. Terus kita tambahkan tutup kurung tiket. Kita kasih keterangan tiket. Tambahkan tiket dot jenis. Ini mungkin titik dua. Jadi dari fungsi batal berangkat ini memungkinkan pengguna untuk membatalkan keberangkatan tiket. Namun fungsi di sini yaitu hanya sebagai mencetak pesan bahwa tiket telah dibatalkan. Jadi tidak ada proses lanjutannya. Jadi contohnya itu ketika kita mulai dengan memanggil fungsi pesan tiket untuk minta input dari pengguna tentang jenis tiket tadi dan jumlahnya itu, hasilnya akan disimpan dalam variabel tiket ini. Nah, berikutnya itu kita panggil fungsi pilih tempat duduk. Setelah memilih fungsi tempat duduk, kita akan memberikan pesan. Jadi untuk memastikan kembali apakah akan membatalkan keberangkatan tadi atau tidak. Di sini contoh penggunaan program. Kita kasih keterangan saja. Contoh penggunaan program seperti ini. Contoh penggunanya itu kita masukkan saja tiket sama dengan pesan underscore tiket seperti ini. Kemudian tadi yaitu pilih underscore tempat. Misalkan kita telah memesan tiket yang tadi tiket ekonomi, entah bisnis atau eksekutif, kemudian setelah kita memilih tempat duduk, nah mungkin tempat duduknya entah nomor berapa, itu tergantung dari si pelanggan. Kita memberikan opsi untuk pembatalan. Di sini kita kasih keterangan saja batal sama dengan
kita tambahkan input. Setelah input ini kita kasih keterangan. Nah, apakah Anda ingin membatalkan keberangkatan? Kita kasih keterangan pertanyaannya ya atau tidaknya. Kita tambahkan saja di sini apakah Anda ingin membatalkan keberangkatan. Nah, di sini kita kasih pertanyaan untuk opsi dari jawaban si pengguna tadi, apakah iya atau tidak. Nah, kita kasih tanda tanya di sini seperti ini. Kemudian masuk ke pengondisian. Jika if batal, kita kasih batal dot lower. Nah, seperti ini sama dengan iya. Jika pembatalan tadi, apakah Anda ingin membatalkan keberangkatan? Jika iya, maka di sini yaitu batal skor keberangkatan dalam kurung kita kasih di sini yaitu tiket underscore eksekutif, misalkan seperti itu. Dan else kita masukkan perintah print di sini untuk memberikan pesan bahwa jika setelah pembatalan tersebut kita akan menampilkan pesan terima kasih. Print dalam kurung kita kasih keterangan di sini terima kasih atas pesanan Anda. Nah, seperti ini. Jadi langkah kerja dari program ini yaitu program ini tadinya dimulai dengan memanggil pesan tiket untuk meminta input dari pengguna tentang jenis dan jumlahnya. Nah, hasilnya disimpan dalam variabel tiket tadi. Jadinya program ini memanggil pilihan untuk pilih tempat duduk dengan tiket yang telah dipesan tadi. Nah, di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor kursi untuk setiap tiket. Jadi misalkan tiketnya yang dipesan itu berjumlah 3 tiket. Nah, di sini pengguna itu diminta untuk memasukkan nomor kursi di setiap tiket tersebut. Berarti akan berulang sebanyak 3 kali. Setelah pengguna diminta memasukkan nomor kursi untuk setiap tiket, nah, setelah ini program itu menanyakan apakah pengguna itu ingin membatalkan tiket atau tidak. Jika jawaban ya, maka keberangkatan tiket akan dibatalkan. Di sini tadi kita telah memberikan perintah print. Terima kasih atas pemesanan Anda. Setelah kita membuat program untuk opsi pembatalan keberangkatan. Jadi di sini untuk programnya sendiri sampai di sini kita akan mencoba untuk menjalankannya. Ketika dijalankan program tersebut akan menampilkan pertanyaan atau menampilkan saran. Kita diminta untuk memasukkan jenis tiket yang akan dipesan. Misalkan di sini kita akan memesan tiket ekonomi. Kemudian setelah kita memesan tiket ekonomi tadi, kita diminta untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Di sini kita maksimum yaitu 4. Misalkan sebagai contoh, kita pesan 2 saja. Nah, Anda telah berhasil memesan 2 tiket ekonomi. Silahkan pilih tempat duduk Anda. Nah, di sini kita akan memilih nomor untuk tempat duduk di masing-masing tiket. Nah, karena kita berupa 2 tiket yang dipesan,
itu kita mengisi sebanyak 2 kali. Yang pertama mungkin misal kita memesan untuk nomor tempat duduk nomor 29 untuk tiket pertama. Untuk kursi kedua atau tiket kedua ini kita akan memesan nomor kursi nomor 36. Nah, seperti itu. Anda telah memilih tempat duduk nomor 29 dan 36, artinya sudah berhasil. Kemudian dari program tersebut menampilkan opsi apakah Anda ingin membatalkan keberangkatan ya atau tidak. Di sini saya tidak akan membatalkan keberangkatan, saya ketik saja tidak. Terima kasih atas pemesanan Anda. Jadi jika pada pembatalan keberangkatan ini saya pilih tidak, itu program telah selesai, yaitu akan menampilkan terima kasih atas pesanan Anda. Nah, cukup di sini penjelasan program mengenai sistem informasi di kereta api dari skenario yang diberikan oleh Pak Fedi kemarin. Sebelumnya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.